Semalam saya dapat info bahwa hari ini tanggal 31 Oktober entah pukul berapa Polda Metro Jaya akan mengadakan gelar perkara. Kawal Roy Suryo ini teman-teman, jangan sampai dia kabur ya. Ingat, maskapai-maskapai penerbangan yang melayani penerbangan luar negeri khususnya ke Australia, tolong cekal Roy Suryo. Bisa ke UTS Insearch dan di sana akan ketemu dengan diaspora Indonesia yang mereka semuanya membantu ya untuk fact finding. Nanti sepulang saya dari Sydney. Dia bilang nanti sepulang saya dari Sydney. Apa itu artinya? Itu artinya dia mau kabur. Salah satu teman saya itu memergoki Roy Suryo bahwa Roy Suryo memang menghindari proses gelar perkara yang kemudian akan diikuti oleh pengumuman tersangka. Halo pemirsa, kembali lagi bersama Mo1. Semoga kalian dalam keadaan sehat walafiat. Waspada, waspada, dan waspada. Jelang penetapan tersangka, gelar perkara akan segera diselenggarakan dan penetapan tersangka sudah di depan mata. Artinya, penjara sudah menanti teroris ini ya teman-teman. Jadi, waspada, teroris bakal kabur. Sudah ada laporan dari Jogja bahwa Roy Suryo sudah keluar dari Jogja membawa sekoper pakaiannya dan juga barang-barang pentingnya. Dan itu ada dokumentasi, difoto oleh orang bahwa Roy Suryo sudah membawa koper besarnya. Nah, kemana ke Roy Suryo ini teman-teman? Pastinya dia mau menghindar dari penetapan tersangka dan dia mau kabur ya. Waspada teman-teman yang ada di bandara manapun ataupun di Bandara Soekarno-Hatta ya. Lihat Roy Suryo, langsung segera telepon polisi ya. Langsung segera telepon polisi dan cekal teroris ini. Apakah Rismond juga akan kabur? Karena sebentar lagi ijazahnya dari Yamaguchi akan segera dilaporkan ya. Dan terhadap Tifa, siap Anda kencing di celana Tifa. Kalau semua ini sudah ambiar kemana-mana, mampus kalian ya. Mampus kalian. Mampus kalian, mampus. Hah? Puas kalian ya. Ngalur ngidul sana sini, keliaran kayak keledai dungu kalian ya. Dan waspada terhadap Roy Suryo teman-teman. Dia kemarin di TV bilang mau pergi ke Australia ya. Katanya mau pergi ke UTS Insearch. Katanya untuk memeriksa sekolah ataupun apalah soal pendidikan Mas Gibran di UTS Insearch Australia ya. Hati-hati, itu salah satu trik dari Roy Suryo ingin menghindar ya. Dan Mo1 juga udah tahu bahwa Roy Suryo ini ada orang yang membackingi dia ya, yaitu tentunya dari pihak kepolisian. Nah, kalau seandainya Roy tiba-tiba mau kabur, berarti benar bahwa bisa aja ada orang yang membocorkan informasi ke Roy. Ini akan segera penetapan tersangka. Kabur sudah kau ke Australia. Bilang alasan pergi mengecek ijazah Mas Gibran di UTS ataupun sekolah Mas Gibran di UTS. Apapun yang kau mau lakukan untuk kabur. Nah, terhadap Rismond ini mau kemana? Kamu balik ke mana? Ke Bali G? Ah, silakan. Tifa, kau kemana Tifa? Kau kemana? Siap-siap kalian ya. Kita jaga di semua pintu ya. Jangan biarkan mereka lolos kabur dari negara ini ya. Hati-hati kalian teroris ya. Masyarakat Indonesia sudah menanti di semua pintu, siap mencekal kalian ya. Kemanapun kalian pergi ya. Hati-hati. Jangan kabur. Sekarang mari kita saksikan kegoblokan ya Roy Suryo ini yang kemarin berdebat dengan Bang Andi Aswan soal ijazah Mas Gibran dari MDI Singapura ya. Setelah itu saya akan menampilkan dokumentasi dan laporan dari Jogja ya bahwa Roy Suryo siap kabur. Setiap orang tua itu diperbolehkan untuk menginginkan anaknya mendapatkan kesehatan yang baik, rezeki yang baik, karir yang baik ya, dan pastinya pendidikan yang baik begitu. Semua orang tua. Tapi tentu saja tidak semua orang tua seberuntung Bapak Jokowi. Ya, kalau Bapak Jokowi ini sangat beruntung sekali. Tentu tidak bisa dilepaskan daripada kondisi beliau ya sebagai orang yang pernah menjadi orang nomor 1. Ketika beliau menginginkan anaknya menjadi wali kota, alhamdulillah bisa dilaksanakan. Beliau ya. menginginkan, lalu ngawur aja. baru genap 2 tahun berubah pula keinginan untuk menjadi wakil presiden. Dan ternyata pada hari ini beliau adalah wakil presiden. Kotanya di PDIP sana. Begitu. Nah, apakah yang terjadi ini sebenarnya dan sesungguhnya begitu kan? Artinya saya ingin mengatakan setiap orang boleh menjadi apapun. Iya silahkan. Akan tetapi dengan catatan bahwa orang tersebut haruslah memenuhi persyaratan begitu ya. Nah, ini mengapa dikatakan demikian? Dikarenakan setiap posisi, setiap tanggung jawab itu seperti kata dalam bahasa Belanda, Gin mag zonder verantwoordelijkheid. Setiap orang itu
pasti akan menanggung suatu tanggung jawab. Ya, nah jadi posisi sebagai wakil presiden itu adalah posisi yang luar biasa strategis mendampingi presiden. Iya dong. Orang-orang yang Anda mau? mencintai negeri ini melihat ini ada sesuatu kejanggalan di situ begitu ya. Nah kalau kejanggalan itu semata-mata dari proses meningkatnya untuk menjadi wakil presiden, mungkin itu baru salah satu. Seperti misalnya ketika Gibran ini dinaikkan sebagai wakil presiden, prosesnya ini kan luar biasa. Dengan keputusan 90 ya, di mana di sana ada paman beliau yaitu Anwar Usman ya, dan segala macam. Nah, ini hanya salah satu. Nah, ini kurang update nih. Daripada itu. Dia nggak ngikutin bahwa di MK di sana lagi bermasalah. Weh, kau baca nggak putusan 604 PT UN bahwa Pak Anwar Usman tidak melanggar kode etik? Bodoh kau, Kurnia. Kau cek di Direktori Mahkamah Konstitusi, kau cari itu putusan 604, di situ udah jelas-jelas ya, ada gugatan dari Pak Anwar Usman ke PT UN ya teman-teman. Di sana Pak Anwar Usman gugatannya itu dikabulkan sebagian bahwa Pak Anwar Usman tidak melanggar kode etik. Bodoh kau, Kurnia. Pengacara model apa kau yang kurang baca? Artinya di sana tidak ada pelanggaran kode etik. Yang melanggar kode etik itu adalah siapa? Pak Jimli Asidiki dan juga saat ini yaitu Suhartoyo yang menjabat sebagai ketua MK ilegal ya. Dan juga ada kecurigaan besar ya, permainan yang diorkestrasi oleh seorang Pak Saldi Isra ya. Ini kurang baca ini bodoh ini namanya, pengacara bodoh ini nih. Nggak baca. Kau udah macam kayak Roy saja kurang update ini. Kemarin kan saya sudah mengangkat sebagaimana putusan MK 90 itu sudah dimentahkan dengan gugatan dari Pak Anwar Usman ya, bahwa gugatan dengan nomor 604 itu sudah dikabulkan sebagian oleh PT UN. Pak Anwar Usman tidak melanggar kode etik. Kau baca itu berita. Bodoh ya, dan segala macam. Nah, ini hanya salah satu. Tetapi lebih daripada itu, makin diteliti ada banyak kejanggalan-kejanggalan. Misalnya lompatan kejanggalan daripada pendidikan beliau begitu. Nah, ini yang dimaksudkan tadi. Jadi kalau Anda tanya arahnya kemana, arahnya sesungguhnya adalah arah untuk membuat bangsa ini menjadi benar begitu. Saya kira begitu, Mbak Elvira. Jadi gambarannya seperti itu ya, prosesnya ketika menjadi wakil presiden itu menjadi catatan, kemudian sekarang ijazahnya, riwayat pendidikan, itu juga menjadi pertanyaan yang belum terjawab. Menurut Bu Kurnia? Bukan menurut saya. Itu fakta notoir sebenarnya. Baik, bagaimana menurut Bang Andi? Iya, sikat Bang Andi. Kalau kita bicara tentang ijazahnya Mas Gibran, ya ini kan kembali lagi dulu, ijazahnya Pak Jokowi, ijazahnya Mas Gibran, nanti ijazahnya Ibu Iriana, akhirnya ijazahnya Jan Etes. Itu akan terjadi seperti itu. Karena kita melihat begini, apa sih tujuan mereka mencek ijazah Pak Jokowi dan Mas Gibran? Apa sih arahnya? Kemana sih arahnya itu? Akhirnya kan terbuka semua bahwa itu arahnya adalah pemakzulan Mas Gibran sebagai Wakil Presiden Republik Indonesia yang dipilih oleh 58% rakyat Indonesia. Secara konstitusi sudah jelas. Sudah juga dilantik dan sebagainya. Kalau kita berbicara ijazah, ayo kita bisa adu data untuk itu. Di mana? Kalau kita menggambarkan ijazah, seringkali saya bicara tentang ijazah Mas Gibran. Ya, selalu dikatakan harus mengikuti aturan-aturan dari Indonesia. Sedangkan beliau itu adalah bersekolah dan berkuliah itu di luar negeri. Di mana permasalahannya gitu? Ya, seseorang yang sekolah maupun kuliah di luar negeri itu ingin mendharma baktikan kemampuan dia, ingin bekerja untuk rakyat Indonesia, ingin memberikan sumbangsi yang besar kepada negara ini, kemudian dinafikan dengan kata-kata dia tidak lulus SMA. Itu pertanyaan konyol buat saya. Karena apa? Kalau kita membandingkan kurikulum yang di Indonesia dengan kurikulum yang di luar negeri, apalagi Commonwealth country, itu sudah berulang kali dikatakan. Di luar negeri itu hanya 2 poin, terutama di Commonwealth countries. Di Singapura, katakanlah. Di situ hanya primary school dan secondary school. Ini juga jelas berulang kali kita katakan. Di primary school 6 tahun, untuk secondary school, untuk express itu 4 tahun, kemudian 5 tahun untuk yang natural, yang biasa. Ini sudah kita jelaskan juga seperti itu. Artinya apa? Di sana orang Indonesia, orang luar negeri yang ingin berkuliah sebagai hubnya, mau ke UK, mau negara Commonwealth countries, mau ke Australia, mereka itu mengambil di mana? Di Singapura. Karena apa? Di Singapura itu bisa menghemat, terutama umur, karena di sana itu hanya 4 tahun dan 5 tahun.
untuk secondary school. 4 tahunnya itu apa? Ketika dia SMP 6+3, katakanlah di Indonesia, dia lulus SMP itu dihitung 9 tahun. Dia tinggal menambah yang namanya 1 tahun ya, dan menambah untuk 2 tahun. 1 tahun itu yang ekspres, yang 2 tahun itu adalah yang ordinary, yang natural. Ya, jadi di sana itu bodoh semua mereka tuh Bang Andi, mereka nggak ngerti. Ya, sehingga adanya O level dan A level. Yang kemudian dipermasalahkan itu kemudian tidak cukup signifikan. Tidak cukup signifikan yang harus kita jawab bersama. Iya, jadi begini juga kalau kita lihat apa sih motivasinya gitu. Dan kemudian itu kan juga dibawa ke mana? Ke pengadilan oleh saudara Subhan Palal itu mengenai masa SMA. Ketika saya challenge, PA. Pak Prabowo itu lulusan dari luar negeri. Nah, itu dia. SD sampai SMA. Apa dijawab? Tidak bisa dijawab. Dia malah menjawabnya, akademi militer itu sudah membuktikan bahwa dia lulus SMA. Di mana gaya berpikirnya itu? Oke. Pemikiran si Subhan PA ya. Not make sense. Not make sense. Menurut Anda? Ya teman-teman, pemikiran Subhan PA begitu ya. Jadi Pak Prabowo juga lulusan luar negeri loh. Kenapa mereka nggak gugat coba? Cuman Mas Gibran aja gitu loh. Aneh bin ajaib. Ya memang orang-orang ini bukan kurang kerjaan ya. Rindu untuk tinggal di penjara ya teman-teman. Nah sekarang ini teman-teman kita lihat momen ini yang sebenarnya bikin saya ketawa ya. Karena ketika Roy Suryo ditanya soal bukti ya. Kita baru Suryo suka ngeles sana sini si Panci goblok satu itu ya. Jaga hati-hati awas dia kabur ya. Hati-hati awas dia kabur. Ketika ngaku-ngaku dia punya bukti ya, tapi ditanya bukti nggak ada nanti. Ah itu kan itu omong kosongnya dia. Ini triknya dia gitu. Dia ketika siapapun narasumber dari pihak pendukung Mas Gibran atau Pak Prabowo atau Pak Jokowi yang mempresentasikan, dia selalu menghalang-halangi dengan gaya dia si Panci Mengong itu ya. Kita lihat ini ya. Saya tahu. Kamu bilang istrinya itu cuma 500 jam belajar bahasa Inggris. Oke, itu kamu bilang dia Gibran itu cuma 6 bulan. Ya itu kata siapa? Ada bukti? Ada. Silakan buka bukti sekarang. Oke. Mana? Oke, ada nanti. Sebentar lagi. Minggu depan. Bodoh kau, bukti apa kau nanti? Eksan katode. Ngomong. Eksan katode saya tahu. Kamu bilang istrinya itu cuma 500 jam belajar bahasa Inggris. Oke, itu kamu bilang. Valid data dari Bang Andi ya. Kamu bilang. Ya, apalagi yang ditanggapi oleh Bang Faldo ini ya. Pas ditanya buktinya ada. Mana nanti? Ini kita ketawa semua di sini Mas. Itu lucu banget. Depan mahasiswa lagi ya Roy ini bikin semua yang saya lihat Mas. Ya, bikin malu aja Roy ini. Nanti sepulang saya dari Sydney. Nah, ingat ya. Dia bilang nanti sepulang saya dari Sydney. Apa itu artinya? Itu artinya dia mau kabur. Ya, dia tahu bahwa penetapan tersangka akan segera. Dia sudah mulai mengambil jalan pintas untuk kabur. Dan kita harus tetap jaga dan kawal Roy Suryo ini teman-teman. Jangan sampai dia kabur ya. Ingat, maskapai-maskapai penerbangan yang melayani penerbangan luar negeri khususnya ke Australia, tolong cekal Roy Suryo ya. Tolong laporkan jadwal kapan Roy Suryo sudah memesan tiket ya. Kita rame-rame geruduk jemput paksa Roy Suryo, seret paksa Roy Suryo dari bandara ya. Saya putarkan sekali lagi, ini perkataan dia. Ada satu juga sebentar ya. Semua yang saya lihat Mas. Ya, mana? Nanti sepulang saya dari Sydney. Nah, Oke. Ya udah. Nanti sepulang saya dari Sydney. Oh, kita lihat ya. Nah, teman-teman, sisi lain juga kan dia menghina MDIS teman-teman ya. Dia menghina kampus MDIS, artinya ini berbahaya juga terhadap Roy Suryo ya. Kalau MDIS turun tangan, semua alumni MDIS Singapura ini di Indonesia sikat habis dia ya, ataupun ya bisa aja laporkan dia karena dia menghina, ataupun dia membandingkan MDIS dengan Universitas di Papua seolah-olah Universitas Papua ini nggak ada apa-apanya. Bahkan dia tidak mempelajari soal sejarah MDIS. Saya sebelumnya Kak Dian tuh dengan secara sangat jelas ya menjelaskan soal MDIS itu dari sejarah, runut peristiwanya, bagaimana kerjasamanya, sejarahnya, prestasinya, fasilitasnya MDIS, dan banyak masyarakat Indonesia, orang Indonesia yang kuliah di sana. Bahkan ya tokoh-tokoh ternama juga sekolah di MDIS. Ini si Panci ini nih, dia menghina MDIS, menghina Universitas Papua. Oh, teman-teman dari Papua, ini Roy Suryo sudah menghina kampus kalian. Apakah orang Papua akan siap geruduk Roy Suryo? Kita tunggu, tapi kita jaga jangan sampai dia kabur ya. Jangan sampai dia kabur. Kita lihat ini. Gagal kalau waduh, parah bener parah. Sekarang
Makanya kalau main ya, kalau main jangan di Jogja, lo main ke Singapura, lo liatin. Kalau mainnya di Jogja doang lo. MDIS itu sekarang cuma kerjasama di Singapura, lo main juga sana. Ini dia lama di Singapura nih. Iya, rankingnya 17.000 seluruh dunia. Oke, kampus apa itu 17.000? Baik. Kalau saya malu nyekolahin ke sana. Oke, sudah? Tenang, sudah? Ya, karena malu kita nyekolahin ke situ. Oke. Nggak ada hubungannya ya. Ketika menanyakan bukti dia malah sambung ke ranking. Woi Roy, Panci, goblok. Hubungan apa kau dengan ranking kampus? Orang kampusnya sudah berdiri lebih lama di sana. Bahkan itu kampus terbaik. Prestasinya luar biasa di sana ya. Bahkan ini menjadi satu hal yang sangat luar biasa ya. Ketika kampus MDIS Singapura ini bisa bekerja sama dengan kampus luar negeri. Artinya orang tahu, oh ini kampus ini bagus, baik, berprestasi, akreditasinya bagus. Soal ranking ya. Ya kalau soal ranking ya itu nggak masalah ya. Tapi nggak ada hubungannya dengan ijazah ini. Memangnya syarat untuk mencalonkan diri menjadi wakil presiden itu kampusnya harus rankingnya bagus begitu. Dan dia lupa bahwa Pak Prabowo itu sekolahnya di luar negeri. Tadi Bang Andi sudah jelaskan bagaimana Subhan PA itu ya mengait-ngaitkan dengan Akmil. Ini malah diikuti oleh Roy Suryo ya. Malah diikuti oleh Roy Suryo bahwa gabungkan dengan Akmil. Aduh, Roy, Panci, goblok kau nih. Kita dengarkan aja nih pernyataan ya. Kalau untuk surat keterangannya sederajat akan dipermasalahkan. Hari ini kita juga tahu Pak Prabowo juga sekolahnya di luar negeri. Iya kan? Nah, kenapa? Lain. Ya. SMP SMA. Iya, exactly. Jelas. Setelah itu dia setelah itu teman-teman saya yang juga, teman-teman kita yang anak-anak muda yang hari ini untuk kuliah ke luar negeri itu penyetaraan course, probation, ada foundation namanya, itu wajar. Kenapa? Karena standar pendidikan kita beda. Kita sama Singapura itu A-level. Kita punya kurikulum. Kau jelaskan ke Panci harus begitu. disetarakan. Matematikanya beda, bahasanya beda, IPA-nya beda, IPS-nya beda. Jadi itu memang harus ada. Iya benar Bang Faldo. Kita yang jadi dokter di sini, jadi dokter di luar negeri, penyetaraan juga. Terus dibilang nggak sah. Apa rasa-rasanya teman-teman kita? Teman-teman saya yang nanti pulang dari luar negeri pengen jadi bupati takut. Kenapa? Pak Roy nanti gugat saya. Kalau mereka jujur nggak apa-apa. Terus teman-teman saya pulang dari Inggris pengen jadi presiden atau wakil presiden nggak boleh. Takut itu boleh. Itu anak saya yang sekarang sedang kuliah di luar negeri bisa mengubur mimpinya jadi pemimpin di Republik ini. Gara-gara dulu pernah ada namanya Pak Roy. Panci namanya. Tiap hari. Enggak dulu. Ya. Dan ternyata ujung-ujungnya buktinya ada, tapi nanti. Tapi nanti. Buktinya ada tapi nanti. Kita berepublik kok kayak gitu Mbak. Dan maaf nih kalau kayak dalam hal ini. Karena banyak sekali teman-teman saya yang juga bertanya. Itu Pak Roy Suryo ngapain? Gua nggak bisa jadi bupati. Mencari kebohongan orang. Kau yang bohong. Gampang kan? Gak bisa jadi apa-apa. Kalau dia jujur nggak apa-apa. Dia sudah diverifikasi berkali-kali. Kita bukan KPU, Bawaslu, sengketa di MK masih juga bermasalah. Ya kalau seandainya Pak Roy mempermasalahkan, ya kita akan hadapi. Oke, hadapi. Tapi kalau seandainya Pak Roy, kau jangan kabur ya Panci. Jualan buku, mudah-mudahan nggak laku. Makasih. Dia bilang dia akan hadapi. Tapi anehnya begini, baru dulu dia soal verifikasi ya teman-teman. Dia tidak percaya dengan verifikasi dari KPU, Bawaslu dan sebagainya. Dia dulu kan pernah menjadi anggota DPR, si bego satu Panci ini ya. Berarti dia tidak percaya. Sama aja nih, dia sudah merendahkan institusi Bawaslu dengan KPU ya teman-teman. Nah ini yang saya mau katakan bahwa kita jaga kawal ketat Roy Suryo ini jangan sampai dia kabur. Ini pernyataan dia bahwa mau ke MDIS Singapura ya. Yang besok katanya mau ke Australia, mau ke Sydney untuk melakukan verifikasi terhadap status UTS insert atau insert saja dari Wakil Presiden Gibran Raka Buming Raka. Silakan Mas diupdate sedikit. Ya, jadi ini barusan selesai acara di Head to Head ya CNN. Dan tadi kebetulan, nah ini supaya kalau nyambungnya acara tadi ke sini. Ini tadi yang saya tarik gajah. Apa artinya gajah? Gajah itu nggak ada ijazah. Ya, nah, jadi insya Allah bisa ke UTS Insert dan di sana akan ketemu dengan diaspora Indonesia yang mereka semuanya membantu ya untuk fact finding ya bagaimana dulu ketika katanya dalam tanda kutip tahun 2006 itu yang orang namanya Gibran Raka Buming Raka itu lulus ya. Padahal jelas betul Pak Iksan Katonde mengatakan bahwa Gibran itu pernah mengaku pada dirinya ketika dia mengemudikan kendaraan Gibran itu hanya 6 bulan dan tidak lulus. Ya, nah, jadi itu kami pastikan besok dan otomatis kalau hati gajah ada nggak ada ijazah. Tapi satu lagi Mas. Di sana ya berarti dia tidak lulus SMA. Mas Roy, ini orang curiga ini Mas Roy ke Australia ini dana dari mana ini?
Oh ya dana pribadi tuh, emang saya siapa? Mau kemana aja kabur kan? Nih. Kita manusia merdeka. Oke, saya Didi lah. Gitu. Bebas merdeka kemana-mana. Oke, mau ke Singapura, mau ke Australia, terserah kita. Oh nanti ke Singapura juga? Nah itu ada waktunya sendiri nanti. Oke, closing statement Mas. Ya, jadi moga-moga seluruh rakyat Indonesia pendakwaan siapa yang jelas, karena ini dibantu oleh seluruh orang-orang dari FBI ya, Forum Diaspora Indonesia, dan doakan saja kita akan bongkar fakta bahwa memang benar. Jadi sebenarnya adalah Gibran itu tidak pernah lulus SMA dan ada upaya untuk pemufakatan jahat dari KPU menyelamatkan dia dengan membuat pasal 18 di Undang-Undang nomor di peraturan KPU, keputusan KPU nomor 19 tahun 2023 bahwa nggak ada ijazah SMA bisa asal pakai ijazah S1. Itu konyol banget. Saya mengutip statement dari Ngarso dalam Sri Sultan Hamengkubuwono X pada Rembuk Kebudayaan kemarin ya, pada saat Hari Sumpah Pemuda, semua itu harus urut, harus tertata. Mau luar negeri harus pakai kebudayaan atau harus pakai syarat-syarat yang ada di Indonesia atau di Jawa. Jadi sekali lagi doakan semua berjalan lancar dan sampai jumpa di Refli Harun Channel pada saat live atau pada saat direct from Sydney. Oke. Ya, sobat sekalian nantikan ya live from Sydney, Australia. Ini with Mas Roy Suryo. Refli Harun juga akan kabur ke Australia ya teman-teman. Refli Harun juga akan kabur ke Australia dengan Roy Suryo ya. Kita kawal ya teman-teman. Saya minta teman-teman sebarkan video ini ke seluruh masyarakat Indonesia agar kita semua cekal Roy Suryo akan kabur ke Australia. Cekal, saya minta pihak dari maskapai penerbangan ya ataupun di bandara, mohon kabari kalau Roy Suryo ada di bandara manapun, mohon segera langsung telepon untuk segera kita tangkap dia ya, supaya dia jangan kabur ya. Kenapa? Penetapan tersangka segera ya, karena gelar perkara akan segera juga dan dia tahu bahwa penetapan tersangka akan segera, makanya dia kabur ya. Kita sama-sama jaga. Dan sekarang saya akan tampilkan ke teman-teman ya laporan dari Jogja dari penerus pejuang ya yang membeberkan informasi dan juga memberikan dokumentasi bahwa Roy Suryo sudah membawa koper besar ya, isi pakaian-pakaiannya ya, entah pindah ke Jakarta, kita nggak tahu, tapi yang pastinya sinkron dengan apa yang dikatakan oleh Roy Suryo ini bahwa dia akan pergi ke Australia, ke Sydney, seolah-olah mau pergi ke sekolahnya Mas Gibran di sana ya. Tapi itu sebenarnya trik dia ingin kabur ya, dia ingin menghindar, dia mau kabur ya teman-teman. Dan silakan simak sampai selesai dari penerus pejuang ya, channel penerus pejuang yang mengabarkan informasi terupdate soal bagaimana Roy Suryo kabur dan bukti dokumentasinya di bandara. Dan jangan lupa sebarkan video ini, kita kawal, kita cekal Roy Suryo dan kita rame-rame seret dia dari bandara kalau dia kabur ya. Oke? Tadi malam saya mendapatkan info yang rasanya validitasnya cukup. Saya bilang cukup karena ya sekian persen kita harus memberikan peluang bahwa ada kemungkinan lain seperti itu. Semalam saya dapat info bahwa hari ini tanggal 31 Oktober entah pukul berapa Polda Metro Jaya akan mengadakan gelar perkara untuk kasus pelaporan dari Insinyur Haji Joko Widodo terhadap para penuduh ijazah palsu. Seperti kita ketahui bahwa proses di Polda Metro Jaya sudah memakan waktu berbulan-bulan dan sudah memasuki tahap penyidikan. Hari ini kemungkinan besar akan dilakukan gelar perkara. Pemberi info ini tidak main-main, yaitu rekan dari Joko Widodo itu sendiri, yaitu rekan satu angkatan, satu fakultas dengan Joko Widodo di Fakultas Kehutanan UGM, yang mana kita berada dalam satu grup Kagama, di mana isinya adalah para alumni yang concern dengan masalah ini. Ada bermacam-macam, ada juga beberapa ahli digital forensiknya. Kita tentu patut bersyukur bila memang nantinya benar-benar Polda Metro Jaya akan melakukan gelar perkara. Memang dalam gelar perkara ini kemungkinan besar juga akan diumumkan siapa saja yang akan menjadi tersangka. Karena gelar perkara merupakan suatu forum internal dari Polri, di mana nanti akan dibeberkan apakah bukti sudah cukup untuk menetapkan seseorang atau beberapa orang menjadi tersangka. Demikian. Jadi ada kemungkinan hari ini Polda Metro Jaya akan melakukan gelar perkara, kemudian dilanjutkan dengan pengumuman siapa saja yang akan menjadi tersangka. Tapi kabar buruknya, sepertinya salah satu tokoh sentral dalam
ontran-ontran tuduhan ijazah palsu yaitu Roy Suryo. Kemungkinan besar hari ini juga dia berangkat ke Sydney. Mungkin alibi dia adalah dalam rangka menyelidiki tentang status studi Gibran di UTS di Sydney. Tapi kita tidak menutup kemungkinan bahwa itu hanyalah dalih, hanyalah alibi untuk kabur atau melarikan diri dari proses di Polda Metro Jaya yang hari ini kemungkinan besar akan melakukan gelar perkara dan akan dilanjutkan dengan pengumuman tersangka. Pastinya dia juga memiliki sumber-sumber informasi yang bisa dibilang cukup kuat juga karena dia berada dalam pusaran perkara ini. Kemudian dia juga sudah tahu ada informasi bahwa hari ini Polda Metro Jaya akan melakukan gelar perkara dan juga akan dilanjutkan dengan pengumuman tersangka, sehingga dia sudah memiliki langkah-langkah strategis untuk menjauh dari Indonesia, yaitu dalam hal ini ke Sydney, Australia. Ini juga terkonfirmasi bahwa 2 hari yang lalu salah satu teman saya itu memergoki Roy Suryo sedang berada di stasiun Tugu Jogja dengan membawa koper-koper yang cukup besar. Ini sangat janggal ya. Kemungkinan besar Roy Suryo memang memiliki rumah di Jogja dan di Jakarta. Kemungkinan besar dia mengambil barang-barang penting dari Jogja kemudian dibawa ke Jakarta dan kemungkinan besar akan dibawa ke Sydney. Mungkin kalau kita mencermati hal ini rasanya biasa ya. Misalkan kita rumah induk kita, rumah nomor 1 kita di Jogja, di Jakarta itu hanya semacam rumah kedua. Tentunya barang-barang penting seperti katakanlah ijazah, sertifikat dan lain-lain biasanya disimpan di rumah pertama atau rumah induk. Kemungkinan besar koper-koper yang dibawa Roy Suryo yang dipergoki oleh teman saya itu berisi barang-barang penting kemudian dibawa ke Jakarta, entah kemudian dibawa ke Sydney. Ini juga tidak menutup kemungkinan bahwa Roy Suryo memang menghindari proses gelar perkara yang kemudian akan diikuti oleh pengumuman tersangka karena terindikasi dia membawa koper-koper besar yang kemungkinan besar berisi barang-barang penting dia, seperti itu. Ini juga kalau memang benar nantinya hari ini akan terjadi gelar perkara dan pengumuman tersangka, sedangkan salah satu tokoh penting teroris itu yaitu Roy Suryo sudah berada di luar negeri, dalam hal ini di Sydney, tentu akan mengurangi makna dalam proses penyelesaian perkara ini sendiri. Apapun itu, sebetulnya saya sudah beberapa minggu yang lalu sudah pernah mengatakan di konten saya bahwa ada kemungkinan mereka akan melarikan diri, dan ini tidak bisa kita nafikan begitu saja karena kok sangat bertepatan antara Polda Metro Jaya akan mengadakan gelar perkara yang kemungkinan besar akan diikuti dengan pengumuman tersangka. Salah satu tokoh kunci dalam ontran-ontran ini berangkat ke Australia, Sydney. Nanti di akhir video ini akan saya tampilkan foto yang diambil teman saya waktu Roy Suryo kepergok membawa tas-tas besar di stasiun Tugu. Bagaimana dengan pelaku-pelaku lainnya? Risman sepertinya sudah dalam kondisi panik, dalam kondisi stres, dalam kondisi kacau, sehingga langkah-langkah yang dia lakukan sepertinya tidak terstruktur lagi, tidak sistematis lagi, tapi dia melakukan tindakan yang sepertinya random saja. Seperti dia sehabis melakukan gerakan rakyat di Solo, kemudian dia ke Jogja mendatangi Polda untuk menanyakan pelaporannya atas Jokowi. Kemudian tanpa rencana kemudian dia dengan krunya dari Santana TV ke Cak Nun atau MH Ainun Najib. Di sana pun dia sebenarnya tidak tahu alamatnya MH Ainun. Artinya dia tidak memplanning ke sana, tapi karena dia dalam kondisi panik, dalam kondisi kacau, sehingga dia melakukan tindakan-tindakan random. Dan sepertinya kemarin akhirnya dia menemukan tempat kediaman MH Ainun atau Cak Nun, tapi Cak Nun sedang dalam kondisi sakit dan tidak bisa menerima. Kemudian rombongan itu malah ke Pak Kasmujo. Di sana mereka hanya kongko-kongko di warung di dekat rumah Pak Kasmujo di sebuah
warung es kelapa muda seperti itu. Di sana pun mereka berusaha ke rumahnya Pak Kasmudjo, dan kebetulan sekali Ibu Kasmudjo malah mempersilahkan masuk, tapi beruntung sekali Pak Kasmudjo tidak mau menemui karena baru tidak enak badan, katanya habis jatuh lagi, dan Pak Kasmudjo berbaring di tempat tidur tidak menemui mereka, walaupun terlihat di sana ada istrinya Rismond, terus Michael Sinaga dari Santana TV sempat masuk di ruang tamu dari rumah Pak Kasmudjo, tapi Pak Kasmudjo di dalam video mereka Pak Kasmudjo nggak mau menemui. Ini artinya dua pelaku sudah terdeteksi, yang satu ke Australia, yang satu kacau pikirannya dengan melakukan tindakan-tindakan random yang tidak terencana, tidak terstruktur seperti itu. Bagaimana dengan Tifa? Tifa agak tidak terdeteksi ya. Beberapa hari gerakannya apa kurang terdeteksi. Tapi kita harus fokus nanti apakah beberapa jam ke depan memang benar-benar akan ada pengumuman gelar perkara dari Polda Metro Jaya kemudian diikuti dengan pengumuman tersangka ataukah tidak. Tapi kemungkinan besar iya, karena sumber yang mengatakan ke kami di grup ini bukan main-main, karena beliau juga menjadi salah satu semacam leader ya di angkatan Pak Jokowi di Fakultas Kehutanan yang sangat concern dengan masalah ini, dan sepertinya beliau mewakili teman-temannya untuk mengawal kasus ini. Mudah-mudahan info yang diberikan beliau benar-benar valid dan sahih, sehingga nanti beberapa jam ke depan Polda Metro Jaya benar-benar melakukan gelar perkara dan diumumkan tersangka, sehingga proses ini bisa berjalan. Ya mungkin ada kekurangan, salah satu tokoh kuncinya sudah di Australia, di Sydney, seperti itu. Mungkin video saya cukupkan sekian, ini hanya semacam reportase apa yang saya dapatkan semalam, dan mudah-mudahan kita berdoa semoga nanti Polda Metro Jaya benar-benar di hari ini akan melakukan gelar perkara, kemudian dilanjutkan dengan pengumuman tersangka, sehingga kasus ini tidak berlarut-larut membuat polarisasi pada anak bangsa.